Bos Hou, halo semuanya. Bos Hou, halo. Bos Hou, silakan masuk. Kenapa tidak bilang sebelumnya? Hari ini Shen Hou sedang dinas luar seharusnya. Sedang menuju bandara. Saya bukan datang untuk menemuinya. Saya hanya ingin melihat kalian. Bos Hou, halo. Bos Hou, hello, Bos Hou, hello. Halo semuanya. Hari ini bukan akhir pekan tapi semua dengan sukarela datang lembur. Semua sudah bekerja keras, lanjutkan saja. Baiklah, bekerja saja. Sekarang lebih teratur daripada dulu. Ini semua adalah teman yang direkomendasikan Shen Hou. Dia yang mengatur. Benarkah? Oh ya, kamu bisa ambil riwayat hidupnya untuk saya lihat. Baik, Bos Hou. Bos Hou, Judi ini adalah desainer baru kita, Xiaoyo. Bos Hou, halo. Halo, lulusan mana? New York Parsons The New School. Desain fashion sangat bagus. Setiap kali datang ke cabang Shanghai kita, saya paling menikmati duduk di sini minum secangkir teh. Bos Hou, ini teman saya. Khusus bawa Tie Guanyin dari Fujian. Baiklah. Silakan cicipi. Terima kasih. Silakan minum. Bos Liu, Bos Ju. Bos Hou. Ini adalah Departemen Perdagangan Internasional. Karyawan baru Xiaoyan. Ini adalah bos besar kita. Bos Hou. Baru sebentar di sini. Saya sudah dengar Bos Liu memuji kamu beberapa kali. Nama lengkapmu siapa? Nama saya Yan Xiao Chen Yan Warna Xiao Fajar Chen Pagi. Kamu jarang bertemu Bos Hou bicara lebih banyak. Kamu ceritakan ke Bos Hou. Bagaimana kamu meyakinkan Zhuo Yuan? Ngomong. Kamu? Betul. Kamu namanya Yan Xiao Chen. Kamu? Tehmu ini terlalu kuat. Kok tiba-tiba aku merasa tidak enak? Itu Bos Liu, terima kasih sudah mengatur supirku. Telepon dia, suruh tunggu di bawah judi. Antar aku turun. Cepat-cepat. Bos Hou, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kalian sibuk saja. Jangan-jangan aku antar kamu. Bos Liu, Bos Liu. Bos Hou gimana? Gak apa-apa, gak ada hubungannya sama teh. Sampai di bawah hirup udara segar. Sudah. Kok hari ini semua sayuran? Ini permintaan Nyonya. Terus dia mana? Di ruang meditasi belum keluar. Ada apa kok tiba-tiba ke ruang meditasi? Pas Nyonya pulang ada yang beda. Nyonya pulang duduk di sofa sebentar. Kayaknya agak gelisah. Tapi dia gak bilang apa-apa, langsung ke ruang meditasi. Oke. Bos Hou. Kamu baik-baik saja. Gak nyangka gudang jelek perusahaanku. Kamu tinggalnya cukup nyaman. Aku cuma bersihin sedikit. Kamu cari aku. Bukannya kamu tinggal sementara di sini sendirian.
Shenhou juga tinggal di sini. Dia cuma kadang-kadang. Kalian anak muda sekarang lebih terbuka dibanding generasi kami. Tapi ini urusan pribadimu. Mau turun duduk sebentar? Aku buatin kamu air. Gak usah repot, aku datang hari ini. Utamanya mau ngobrol baik-baik sama kamu. Kamu kan cewek itu. Maaf ya. Membuatmu kena getahnya aku tahu. Kamu kan murid berprestasi di sekolah. Semua pelajaran sangat bagus. Dan juga mendapat beasiswa selama beberapa tahun. Sungguh maaf. Tidak apa-apa, toh semuanya sudah berlalu antara aku dan Shenhou. Tidak ada yang saling menyalahkan. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu bekerja dengan baik di perusahaan. Sangat kompeten, kamu gadis yang baik. Tapi ada satu hal yang harus kuberitahukan. Aku tidak bisa setuju kamu bersama anakku. Bisakah kamu memberitahuku? Apa alasanmu menentang kami bersama? Dia pergi ke departemen penjualan minum sampai mabuk. Kamu tahu itu? Aku tahu. Bagaimana menurutmu? Aku sangat sedih melihatnya, tapi dia berusaha. Dia ingin menjadi lebih baik, ingin menjadi orang yang lebih hebat. Aku berterima kasih atas kepedulianmu. Menurutmu, ini adalah jalan yang harus ditempuh seorang sales, bukan? Tapi bagi Shenhou itu berbeda. Dia tidak perlu melalui ini untuk membuktikan dirinya, untuk mengubah dirinya. Dia adalah bakat manajemen alami. Dia melakukan ini hanya membuang waktu muda, membuang hidup, merendahkan dirinya sendiri. Tentu saja kamu melihat masalah ini. Tidak ada yang salah, karena lingkungan tempat kamu tumbuh. Dan semua yang kamu alami. Pemahamanmu terbatas. Tapi dia berbeda, dia melakukan segala sesuatu. Harus berdiri lebih tinggi, melihat lebih jauh. Aku akan berusaha mengejarnya. Waktu akan membuktikan segalanya. Tentang ibumu. Kamu sudah cerita padanya, Shenhou tahu. Biar aku tanya dengan cara lain. Aku hanya ingin tahu apakah kamu yakin di masa depan ingin menikah dengan anakku. Jangan terburu-buru menjawabku. Aku akan memberitahumu pendapatku. Menurutku, dua orang yang pacaran dan menikah itu dua hal yang sangat berbeda. Saya tidak keberatan jika anak saya menjalin beberapa hubungan asmara. Dalam proses menjalin hubungan itu dia akan lebih mengenal dirinya sendiri. Siapa yang lebih cocok untuknya. Tapi jika bicara tentang pernikahan, itu bukan lagi urusan antara dua orang saja. Tapi urusan antara dua keluarga. Jadi jika kalian berdua ingin bersatu, itu sudah pasti akan berakhir dengan kesengsaraan. Kalian akan sangat menderita. Saya sudah pernah mengalaminya. Anda pasti mengerti maksud saya. Saya rasa saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Begini, jika Anda bisa menerima saran saya, dengan kemampuan Anda, saya pasti bisa membantu Anda mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang sangat bagus, pekerjaan yang santai dan bergaji tinggi. Anda akan lebih cepat sukses 3-4 tahun dibanding orang lain. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana jika saya tidak mau menerimanya? Ada pepatah yang sangat benar. Orang yang bijak adalah yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Jika Anda bersikeras untuk melanjutkan, grup Shensi kami tidak akan mempertahankan Anda. Coba pikirkan. Kehilangan gelar karena membantu orang lain mencontek. Kehilangan pekerjaan karena menjalin hubungan asmara. Hidup Anda harus dimulai dari nol lagi. Bagaimana dengan ibu Anda?
Apakah Anda pernah memikirkan masalah-masalah ini? Baiklah, yang perlu saya katakan sudah saya katakan. Sepertinya yang tidak perlu saya katakan juga sudah saya katakan. Saya harap Anda bisa memahami perasaan dan kesulitan seorang ibu. Coba renungkan baik-baik apa yang saya katakan. Jika Anda sudah memahaminya, kapan saja telepon saya. Saya pergi dulu. Halo, Xiao-xiao, kamu di mana? aku di rumah. Kenapa tidak mengangkat teleponku? Aku tadi mandi. Sudah larut malam begini masih mandi. Aku baru pulang. Hari ini libur. Kamu tadi kemana? Ada urusan mendadak di kantor. Memanggilku kembali untuk lembur. Kamu belum makan ya? Sudah makan. Baguslah, kerja ya kerja. Jangan sampai kerja bikin kesehatan terganggu. Kesehatan nomor 1. Jaga dirimu baik-baik ya. Dah. Aku mau kamu cari cara agar Yan Xiaochen keluar dari perusahaan. Baik, Bos Hou. Dokumen-dokumenmu ini ada yang dipalsukan. Kamu harus tahu kalau dipecat karena memalsukan dokumen dan menipu perusahaan. Mencari pekerjaan resmi akan sangat sulit. Jadi kamu harus paham. Aku paham. Hal seperti fitnah ini. Aku mengerti. Fitnah? Hati-hati bicaramu, sebenarnya perusahaan bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Maaf Bos Ju. Aku tidak melakukan hal itu. Mengapa aku harus mengaku? Ini surat pengunduran diriku. Dan semua ini adalah tugas yang kamu berikan padaku. Sudah kuselesaikan semua. Dan tolong, sampaikan pada Bos Hou. Aku yang mengundurkan diri. Semua syarat yang dia ajukan tidak kuperlukan. Terima kasih. Bos Wang, aku sudah sampai di lobi kantormu. Pertemuan kita hari ini dibatalkan.
Ada urusan mendadak? Tidak apa-apa, kalau tidak terlalu lama. Aku tidak keberatan menunggu. Hari ini benar-benar tidak ada waktu. Bos Wang, bolehkah aku bertanya? Apa alasannya? Kalau aku tidak salah, apakah karena perusahaan kami baru-baru ini ada berita negatif? Menurutku ini seharusnya tidak memengaruhi kerja sama antara kedua grup kita. Investasi ini meskipun belum kita tuangkan dalam kontrak, tapi kita sudah mencapai kesepakatan lisan. Tujuan aku datang hari ini adalah untuk membahas detailnya lebih lanjut. Mari kita bahas lebih detail, apa menurut Anda? Bos Hou, tentang hal ini. Saya akan jelaskan nanti, saya ada rapat dulu, jadi saya tidak bisa bicara panjang lebar. Non Bos Wang Yan. Halo Ibu. Nak, kamu tahu siapa yang baru saja saya lihat? Siapa? Yan Xiaochen. Yan Xiaochen sudah kembali, kamu tahu. Keluarga dia semua ada di dalam negeri, wajar kalau dia pulang. Wajar. Kamu tahu dia kembali untuk apa? Saya tahu. Dia datang untuk menambah masalah. Dia sengaja datang untuk mengganggu perusahaan Shenxi kita. Ibu, kamu ngomong apa sih? Kenapa Yan Xiaochen mau seperti itu? Kenapa? Kamu terlalu naif, dia benci. Dia benci saya, benci keluarga kita. Dia datang untuk balas dendam. Ibu, saya masih punya banyak urusan sendiri. Urusan Shenxi tolong selesaikan sendiri. Kamu masih anak saya, tidak si monyet kecil. Manajer Yan, terima kasih sudah memberitahu saya banyak hal. Sama-sama, Anda dan Xin Li juga teman lama seharusnya. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Silakan, Mengapa Anda begitu paham dengan situasi Shenxi Group? Saya dulu pernah bekerja di sana. Bos Wang. Bos Hou, kebetulan sekali. Tidak ada kebetulan yang tidak menjadi cerita. Tentang investasi. Kita bicara lain waktu. Saya ada yang ingin bicara dengan Non Yan ini. Boleh. Boleh. Xiao Wu, tolong enter Bos Wang ya. Silakan. Anda ingin saya panggil apa? Seperti tadi Anda memanggil saya Nonyan. Atau Xiao yang juga boleh. Bos Hou, ini kartu nama saya. Manajer investasi. Manajer Yan, saya penasaran. Apa yang tadi Anda bicarakan dengan Bos Wang? Ada hubungannya dengan Shenxi? Ada. Rahasia dagang, maaf saya tidak bisa memberitahu. Yan Xiaochen, kalau kamu ingin menargetkan Shenxi, langsung saja, tidak perlu di belakang. Mengada-ada melakukan gerakan kecil. Karena Bos Hou sangat ingin tahu hasilnya, maka saya akan memberitahu Anda. Saya memang baru saja meyakinkan Bos Wang untuk tidak menanamkan modal di Shenxi dan dia setuju. Saya sudah tahu. Kamu tidak akan melepaskan keluarga kami. Sudah 3 tahun. Kamu setiap saat ingin membalas dendam ini. Ya, sudah 3 tahun. Saya bukan lagi Yan Xiaochen yang dulu. Tapi jika Anda punya bisnis di masa depan, ingin berbicara dengan saya siap menemani.
Semua kesalahan di masa lalu ada pada saya. Saya yang melakukannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Karena itu, saya kehilangan cucu. Hubungan saya dengan anak juga tegang. Sekarang perusahaan seperti ini. Menurutmu, semua ini adalah balasan kan? Tapi saya akan memberitahumu mulai hari ini. Sekalipun saya kehilangan segalanya, saya tidak peduli. Kamu bisa membalas dendam saya dengan cara apapun. Tapi, atas hubunganmu dengan Shenhou di masa lalu, saya harap kamu melepaskannya. Sebagai seorang ibu, bolehkah saya memohon padamu? Shenhou punya ibu yang baik. Saya pergi dulu. Lama tidak bertemu. Tertawa apa? 3 tahun lalu saya pasti tidak menyangka. Hari ini saya bisa duduk di sini, berbicara denganmu dengan tenang. Kamu masih membenci saya. Bagaimana denganmu? Selama ini, apa hak saya untuk membencimu? Cinta ini memang tidak ada yang datang lebih dulu. Saya sudah mengenal Shenhou lebih dari 20 tahun. Dia sama sekali tidak pernah menyukai saya. Selama ini hanya saya sendiri yang tidak rela. Hal-hal di masa lalu. Saya hanya ingat yang baik-baik saja, terutama saat kami masih sekolah dulu. Sering pergi dan pulang kelas bersama. Bersama-sama mencari tempat duduk. Bersama-sama di asrama diam-diam memasak mie instan dengan cangkir. Dan juga jalan-jalan bersama minum-minum bersama. Lalu di bar berkelahi dengan orang lain. Waktu itu sungguh pulangnya kami semua sakit flu. Lalu di rumah sakit saling melihat pasang infus. Suara ngobrol kami sangat keras. Waktu itu malah dikeluhkan oleh pasien lain. Kami juga dimarahi oleh perawat mengganggu ketenangan. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, sungguh indah. Saya sangat ingin kembali ke masa kuliah. Waktu itu saya terlalu menderita. Saya sudah berjuang keras untuk melewatinya. Saya tidak ingin kembali lagi. Terlalu memikirkan masa lalu. Hanya akan membuat luka tidak kunjung sembuh. Jadi kita harus tetap melihat ke depan. Jalan di depan masih panjang. Kamu akan hidup dengan baik. Maaf. Tapi saya juga ingin berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Terima kasih untuk segalanya. Jangan terlalu lama di luar, kamu harus pulang. Sampai di sini saja. Pelukan. Semoga kamu bahagia.
Kali ini tulus. Pulanglah. Di jalan kehidupan ini, terus terjadi pertemuan dan perpisahan. Kita terlalu sibuk memikirkan hasil yang baik dan melupakan proses pendampingan yang seharusnya kita rasakan dengan hati. Setiap orang akan pergi. Berapa lama jalan pendampingan ini? Kita semua tidak tahu. Mungkin kita sedang sibuk menggunakan waktu terakhir untuk bertengkar. Belum sempat menentukan siapa yang menang, sudah tidak bertemu lagi. Tidak bisa hidup tanpa penyesalan. Kalau begitu lakukan yang terbaik. Tidak mengecewakan perjalanan ini. Belajar menghargai dari setiap kehilangan. Masa depan, dengan setiap orang yang lewat. Berpisah dengan tenang. Masuk. Bos Shen ini data yang Anda minta. Oke, terima kasih Oh ya. Sudah larut, suruh mereka pulang saja. Sampaikan terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih Bos Shen, sampai jumpa Bos Hao. Bos Shen menyuruh kita pulang. Terima kasih Bos Shen. Harga saham Shenxi Group terus merosot. Menghadapi krisis terbesar sejak didirikan. Aku bilang kamu memang hebat ya monyet. Kamu kayaknya santai sekali. Mana data yang aku minta? Aku sudah kirim. Kirim kemana? Email. Tidak mungkin setiap malam sebelum tidur. Aku selalu cek email yang belum dibaca. Sekarang aku buktikan. Maaf kakak. Dan sebelum kamu kirim ke aku, kamu cek dulu sendiri kalau sampai aku temukan ada kesalahan. Aku potong lagi bonusmu. Aku sebelumnya tidak pernah melihatmu. Segitu perhatiannya ke investor manapun, ya karena ini Yan Xiaochen. Semua yang berhubungan dengan perusahaan kita aku sangat perhatikan. Ah sudahlah, aku kasih tahu. Tidak, ini bukan mantan. Mantan istri seperti ini. Paling mudah campur aduk urusan pribadi dan kerja. Dia dengan santai bilang. Kontennya ambigu, kita semua dalam sehari harus menyusun ulang data. Ini mempersulit orang. Kamu bilang begitu itu sempit. Xiao-xiao dia mewakili investor. Dia bekerja profesional, kita berusaha menyesuaikan. Dana masuk kita tidak bisa cepat mewujudkan visi kita saat mendirikan perusahaan. Lagi pula, Xiao-xiao dia memang selalu karakter yang teliti. Shen Hou, kamu demi Yan Xiaochen bilang aku sempit ya? Jelas-jelas kamu yang tergoda. Masih terbayang kenangan lama. Sudahlah, cepat kirim datanya padaku. Cepat pulang. Temani apa lagi? Besok nggak mau temani juga harus temani setiap hari. Jangan lupa besok pagi jam 9 jemput aku. Kalau mundur lagi aku bunuh kamu. Aku duluan ya. Pelan-pelan. Jangan terlalu malam juga. Kamu tahu dia balik buat apa? Dia datang buat nambah masalah. Dia mencari masalah sama Shenxi Group kita. Masalah ini aku perlu pelajari lebih dalam dulu baru bisa lapor ke kamu. Soal Xinli aku udah bilang ke kamu kemarin. Oke, aku ngerti, aku suruh orang urus. Dah.
Masuk. Manajer Yan. Ternyata budaya perusahaan Bos Shen ada yang santai juga ya. Maaf sekali. Maaf ya. Manajer yang datang pagi-pagi banget. Semoga kamu nggak cuma tidur aja sampai lupa sama proposal buat aku. Barang yang kamu minta kapan aku pernah lupa. Ini adalah data yang udah diatur ulang. Setelah kesimpulan rapat kemarin di perusahaan kamu, paling penting soal model keuntungan udah ditambah detail. Fokusnya di perencanaan cara menghasilkan uang. Silakan dicek. Proposal yang dikerjain semalaman, bisa bagus apa nggak? Kalau gitu silakan manajer yang periksa dengan teliti, objektif dan hati-hati. Hampir telat tadi soalnya makan siang di tempat itu. Oke, nanti makan siang ajak aku ya. Nggak tahu. Manajer Yan ini mantan istri Bos Shen. Bos Shen pernah nikah. Kamu lihat dulu aja. Aku selalu kira dia sama Bos Zhao. Kenapa kena flu? Nggak mungkin ada yang ngomel ke aku. Pasti si monyet itu. Emang kamu ngelakuin hal nggak bener lagi? Bukan aku yang nggak bener, aku kasih tahu. Shen Hou ini langsung hilang akal begitu melihat Yan Xiaochen. Lagian dia nggak mau aku ngomong. Jadi cemburu. Masa aku cemburu sama Yan Xiaochen? Kalau cemburu ya sama kamu dong. Malam itu kalian minum, sampai tengah malam ngobrol apa aja. Ngomongin apa nggak perlu kamu tahu. Tapi kamu bisa kasih tahu Shen Hou aku banyak ngomongin hal baik tentang dia. Aku udah berbuat yang terbaik buat dia. Lalu Yan Xiaochen gimana reaksinya? Nggak ada reaksi. Nah kan aku bilang apa? Yan Xiaochen nggak bakal terlalu inget masa lalu. Kalau nggak dia nggak bakal tega hilang selama 3 tahun. Shen Hou ini benar-benar kena tipu sama dia. Bisa jadi dia bakal jomblo seumur hidup. Kamu kan bukan Yan Xiaochen, gimana kamu tahu apa yang dia pikir? Apa aku perlu tahu apa yang Yan Xiaochen pikir? Dia pasti nggak mau Shen Hou hidup enak. Sempit banget. Kenapa aku yang sempat kalian yang terlalu munafik? Bukannya mantan itu musuh. Masa iya ada orang yang pengen mantannya hidup enak? Yang bilang mantan itu musuh itu baru munafik. Kamu pernah suka sama seseorang kalau dia hidupnya nggak enak. Kamu pasti sedih. Cuma kalau lihat dia jadi lebih baik baru bisa buktiin. Kalau dulu kita nggak salah cinta. Kayaknya ada benarnya juga. Zhao Yuhuan udah lama kita bersama. Kok kamu masih nggak ngerti cewek? Aku ngerti cewek lain ngapain, yang penting aku ngerti kamu. Banyak bacot, kerjain yang penting. Coba lihat sayang. Hotel yang aku pilih ini gimana? Kelihatan mewah tapi tetap sederhana. Mewah tapi ada maknanya, bener kan? Iya, mewah banget. Kamu mau kasih tahu seluruh dunia kalau aku Wei Tong nikah sama anak orang kaya yang bodoh ya? Kemarin pas pulang kerja aku lihat Bos Shen masih sibuk. Ya, aku dengar dia udah beberapa hari ini kerja terus tanpa istirahat. Kayaknya hari ini juga gitu. Bos Shen bener-bener susah. 2 hari lalu aku lihat dia bawa tas besar-besar buru-buru keluar. Kayaknya mau ke panti jompo jenguk seseorang. Nggak tahu juga orang itu hubungannya sama dia apa. Gak ganggu kamu kan?
Aku udah selesai nulis. Kamu udah beli makan ya? Kalau kamu tidak punya waktu. Toko ini saya temukan tanpa sengaja. Pemiliknya adalah seorang. Saya pikir kamu sudah lama di Amerika. Mungkin sangat merindukan. Ayo makan. Cepat coba ini dulu. Ini setiap kali saya ke toko mereka. Pasti pesan menu ini, ayo makan selagi hangat. Ayo, Bukan ini ikan masak asam manis favoritmu? kamu juga suka. Shenhou. Tadi saya bicara agak kasar. Maaf ya. Kalau begitu bisakah kamu ceritakan? Bagaimana kamu tahu di mana panti jompo ibu saya? Weitong yang kasih tahu tapi jangan marah sama dia. Saya selalu hati-hati tidak pernah menampakkan diri di depan Tante Fang. Bibi Liu tinggal di sini. Dia baik-baik saja belakangan ini. Baik-baik saja mau masuk lihat dia. Tidak usah, tidak usah. Jangan ganggu istirahatnya, oh ya. Tolong sampaikan ini ke dia. Agak berat nih. Mas, apa kamu keluarga Bibi Liu? Dia keluarga saya. Jangan bilang saya datang ke sini. Saya akan datang lagi lain kali. Ayo makan. Saya baru saja ajukan permohonan investasi ke perusahaan. Cepat sekali kamu putuskan. Mendapat kepercayaan investor, bukankah kamu seharusnya senang? Sangat senang. Cuma saya rasa harus diteliti lagi. Pertama kali saya dengar pendiri bilang permintaan seperti ini. Karena begitu saya masih bisa ketemu kamu. Coba satu lagi ini. Besok saya ke Linjiang ada urusan. Untuk bahas kerja sama platform pendidikan offline. Kalau manajer Yan ada waktu mari ikut. Anggap saja penelitian mendalam. Baiklah. Cepat makan. Besok kita siapkan lagi rencana ini ya. Bos Shen. Jika ada perkembangan terbaru saya akan segera memberitahu kalian. Baik, jika bisa bekerja sama dengan Bos Shen kami akan sangat terhormat. Tidak usah sungkan kami duluan ya. Baik, sampai jumpa Bos Shen. Sampai jumpa. Bagaimana manajer yang kemampuan saya dalam bernegosiasi? Apakah cukup memuaskan? Lumayan. Mendapat pujian dari manajerian. Sepertinya 3 tahun ini tidak sia-sia. Sekarang mau kemana? Ajak kamu ke tempat yang bagus. Ayo Pak. Baik.
Tidak menyangka akan jadi seperti ini. Sangat bagus. Tidak tahu apakah kunci waktu itu masih ada. Ketemu. Hanya saja agak berkarat. Ini namanya kunci cinta. Asal kita kunci-kunci kita berdua bersama. Kita berdua tidak akan pernah terpisah, ini namanya mengunci cinta seumur hidup. Plakatnya juga masih ada. Sudah saya bilang kan, semuanya bisa ditemukan kembali. Terima kasih. Ayo. Tuan Shen, ini kartu kamar untuk 2 kamar yang Anda pesan, silakan disimpan. Terima kasih. Saya ingat di dekat hotel ada sebuah danau ya. Ya, Anda bisa lewat belakang hotel. Lewat restoran langsung sampai. Baik, terima kasih. Itu tolong antar barang bawaan saya ke kamar. Baik, tidak masalah. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Tidak menyangka kamu masih ingat tempat ini. Saya hanya tiba-tiba terpikir, ingin mampir melihat-lihat. Kita pergi. Xiao-Xiao bisa temani saya sebentar lagi. Sudah 3 tahun. Saya selalu menunggumu. Kamu lebih baik perhatikan baik-baik perusahaanmu. Jangan lupa tujuan kita datang ke sini.
Setelah itu, Aku pergi ke Amerika. Xiao-Xiao sudah 3 tahun. 3 tahun ini aku terus mengirimimu pesan. Terus menelponmu. Tapi kamu tidak pernah membalas. Sekarang kamu muncul lagi di hadapanku. Aku yakin ini pasti kehendak Tuhan. Ini yang terbaik untukku. Aku tidak ingin seperti dulu lagi. Kali ini aku pasti akan memelukmu erat-erat. Selamat datang di pesawat. Hati-hati di bawah kaki. Silakan masuk ke dalam. Selamat datang di pesawat. Halo, tolong berikan saya satu makanan Satu pesawat. makanan pesawat. Maaf, dia tidak tahu. Pak Tua, bukankah sudah kuberitahu? Pesawat ini tidak ada makanan pesawat. Kenapa di pesawat ini tidak ada makanan pesawat? Aku lapar. Kenapa di rumah tidak makan? Sudah kuberitahu aku tidak mau makan mie. Seumur hidup makan mie, kenapa hari ini tiba-tiba tidak mau makan mie? Aku bersamamu seumur hidup, apakah tidak mau bersama lagi? Apa yang kamu bicarakan kamu ini benar-benar suka ngomong sembarangan. Aku tidak mau duduk sama Kamu kamu. ini benar-benar Bikin pusing. sudah kuberitahu berapa kali pesawat ini tidak ada makanan pesawat, sudah kuberitahu berapa kali. Dia sampai sekarang benar-benar. Pak Tua ini semakin apa? Bikin marah. Manajer yang urusan Shenxi sudah kuselesaikan. Baik tahu, terima kasih sudah bekerja keras. Tidak apa-apa, kamu terlalu baik, nanti aku akan mengirim detailnya, maaf. Kepada Ma. Terima kasih, baik, terima kasih, aku sudah naik pesawat. Dah. Semuanya aku sudah naik pesawat. Kali ini khusus ke Modu. Untuk survei lokasi film kelulusanku. Tiket pulang pergi ini benar-benar menguras habis semua tabungan saya, jadi saat kalian menonton video log ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Lihat dulu yang duduk di sebelah. Bukan om-om atau tante-tante atau anak kecil yang rewel kali ini. Ternyata ada cewek cantik. Sepertinya kali ini aku benar-benar beruntung. Para penumpang, silakan simpan ponsel dan kencangkan sabuk pengaman. Oke, kita bicara lagi nanti. Ada APA. Para penumpang yang terhormat, pesawat sedang mengalami turbulensi dan sedikit berguncang. Silakan kencangkan sabuk pengaman dan jangan berjalan-jalan di kabin. Harap kerja sama Anda, terima kasih. Apa yang terjadi, apa ini?
Kenapa begini? Ada apa para penumpang yang terhormat? Pesawat mengalami situasi darurat yang menyebabkan kabin kehilangan tekanan. Silakan kenakan masker oksigen. Cepat, bagaimana cara memakainya? Aku tidak tahu cara memakai masker. Para penumpang yang terhormat, pesawat mengalami situasi darurat yang menyebabkan kabin kehilangan tekanan. Silakan kenakan masker oksigen. Silakan kencangkan sabuk pengaman dan jangan berjalan-jalan di kabin. Tante, silakan duduk dengan tenang dan kenakan masker oksigen. Lausan? Di mana kamu, Lausan, Tante? Silakan duduk dengan tenang, Lausan. Shen Hou. Pak dan Nona, silakan segera kembali ke kursi dan kencangkan sabuk pengaman. Pak dan Nona, ini sangat berbahaya. Cepat kembali ke kursi dan kencangkan sabuk pengaman. Para penumpang yang terhormat, pesawat mengalami situasi darurat yang menyebabkan kabin kehilangan tekanan. Silakan kenakan masker oksigen. Silakan kencangkan sabuk pengaman dan jangan berjalan-jalan di kabin. Para penumpang yang terhormat, pesawat mengalami situasi darurat yang menyebabkan kabin kehilangan tekanan. Silakan kenakan masker oksigen. Silakan kencangkan sabuk pengaman dan jangan berjalan-jalan di kabin. Dengan senang hati kami memberitahukan bahwa pilot telah melakukan pembuangan bahan bakar darurat. Saat ini masalah pesawat telah hampir teratasi. Bandara Internasional Pudong, Shanghai. Silakan kencangkan sabuk pengaman dan tunggu pendaratan. Kita bisa dibilang sudah melewati maut bersama. Iya, kita selamat. Ngeri banget. Takut nggak? Baik-baik saja, ayo bangun. Shen, bos, kamu kembali ke tempat ini. Berenangnya nggak senung ya? Shen Hou, aku bantu lagi ya. Ini surat buat kamu. Yang ini tolong kasih ke Yan Xiaochen. Nggak usah terima kasih. Selamat ya. Selamatnya tuh bisa lebih tulus nggak sih? Kamu sama Yan Xiaochen kenapa sih? Setiap kali aku udah deket sama dia, dia malah menjauhkan aku. Aku sekarang nggak tahu, dia ada perasaan apa nggak sama aku. Selain urusan kerjaan. Ayo. Aku kasih tahu yang nggak usah sedih selama kamu pergi. Ada kabar baik kok, desainer itu. Udah cabut gugatan kasih izin juga ke Shenxi. Desainernya namanya apa ya, Yuan? Xiao Xiao. Semuanya Xiao desainernya tuh. Maksudku pasti Xiao Xiao yang bantu. Desainernya aku tahu namanya Zuo Yuan. Dia tuh karakternya aneh. Dulu dia di Shenxi dia sama Xiao Xiao. Ada hubungan juga. Orang Shenxi nuntut Shenxi, logikanya apa tuh? Gini, Zuo Yuan tahun lalu. Udah bilang inspirasinya habis. Pas kontraknya habis. Dia nggak perpanjang sama Shenxi. Shenxi dateng desainer baru. Di produk barunya dia nyuri materi yang ditinggalin Zuo Yuan. Jadi Zuo Yuan marah banget. Aku dengar mamaku cari banyak kenalan. Pakai banyak hubungan. Biarlah Zuo Yuan bisa kasih keringanan. Tapi siapapun yang ngomong gak mempan.
Lah Yan Xiaochen hubungannya, apa sama dia kenapa Yan Xiaochen bilang? Bisa mempan. Zuo Yuan tuh dia keras kepala. Tapi sebenarnya, dia tuh orang yang punya perasaan. Kalau Xiao Xiao yang minta, dia pasti kasih muka sama Xiao Xiao. Tapi Xiao Xiao pasti susah payah. Kamu ngomong aja sama dia. Kalau gitu aku ngomongnya. Cepetan ngomong. Shenho. Kakak kamu sudah bicara selama ini tapi belum sampai ke intinya. Yan Xiaochen sudah bersusah payah membantu kamu. Apakah dia tidak punya perasaan terhadapmu? Apa yang aku katakan 3 tahun lalu tentang dirimu hari ini aku masih mengatakannya lagi. Kamu benar-benar bodoh sekali. Kita minum tanpa dia. Mau pergi lihat Bibi Fang? Aku antar kamu. Ayo. Ini Wei Tong minta aku kasih ini padamu. Si Shen itu kelihatan begitu rapi dan sopan. Aku agak tidak terbiasa. Xiao Xiao terima kasih. Terima kasih untuk apa? Soal penjiplakan hak cipta oleh Shenxi dan pencabutan gugatan itu. Kamu yang membantu kan? Sebenarnya aku merasa sedikit malu. Kamu sangat membantu Shenxi. Ibuku masih saja mencurigaimu seperti itu. Sebenarnya, dalam beberapa hal kecurigaan ibumu tidak salah. Aku memang membujuk Bos Wang untuk tidak berinvestasi di Shenxi dan juga membujuk beberapa orang yang tadinya berniat berinvestasi. Karena Xin Li setuju. Syaratnya untuk berinvestasi di Shenxi adalah harus menjadi satu-satunya pihak investor di Shenxi. Bukan hanya kamu membantu. Masalah hak cipta Shenxi, kamu juga membujuk Xin Li. Ini sangat membantu reputasi Shenxi. Bagaimanapun aku tetap ingin berterima kasih padamu. Sebenarnya itu keputusan Xin Li, aku hanya melakukan tugas sesuai aturan saja, bukan demi kamu. Tidak peduli apakah kamu hanya menjalankan tugas, atau demi aku rasa terima kasihku padamu. Tetap sama saja. Hari ini, aku akan tinggal di sini menemani ibuku, sebaiknya kamu pulang lebih awal nanti. Aku akan tinggal di sini menemani kalian, tenang saja, aku tidak akan muncul. Aku sudah siap bawa tablet Apple. Bekerja sambil menjaga dua-duanya bisa. Bukan karena aku. Ibuku sekarang dia tidak ingat apa-apa lagi. Kamu tidak perlu melakukan ini. Cepat masuk, jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Ada apa? Bisakah kamu membantu aku memesan ikan? Ibuku ingin makan ikan. Tidak masalah, mau pesan apa? Aku. Aku ingat ikan kan? Tolong jaga barang-barangku ya. Apel hari ini manis. Rambutmu kok berantakan gitu? Ambil sisirnya, aku sisirin ya. Ambil sisirnya.
Sini Mama geser kakinya. Duduk sini. Tangan. Xiao Chen cantik banget. Sopan banget. Xiao Chenku pintar banget. Pintar sekali. Nanti kuliah pasti bisa keterima. Universitas terbaik. Aku sama ayahmu sudah bicara. Kedepannya, kamu harus berani. Dengan percaya diri. Mengejar mimpimu. Melakukan apa yang kamu inginkan. Kami di rumah. Setia menunggumu. Gak akan jadi bebanmu. Kamu harus baik-baik sama ayahmu ya. Xiao. Siapa? Siapa kamu? Mama. Kamu kok kayak familiar ya? Pernah makan di rumah kita. Kamu teman Xiao Chen ya? Iya Mama, dia temanku, kamu ingat ya? Kamu masih ingat aku? Jangan pergi. Makan di sini aja. Makan di sini, jangan pergi. Oke, Tante Fang. Mama, dia baru beli ikan buat kita. Kamu tadi kan pengen makan ikan. Coba dulu Mama. Gimana? Enak kan?